Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi fungsi manajemen dalam agribisnis. Saya sendiri Maria Goretti Monemnasi. Fungsi manajemen dalam agribisnis. Usaha pertanian secara modern dengan konsep agribisnis menuntut untuk menerapkan manajemen dalam setiap kegiatannya sebagaimana kegiatan usaha lain, baik pada sektor input, produksi, pasca panen, dan pemasaran. Manajemen sendiri adalah suatu proses mencapai hasil-hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia melalui kegiatan planning atau perencanaan, organizing atau perorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan, pengendalian atau evaluasi. Manajemen dibutuhkan oleh semua tipe organisasi dan semua kegiatan yang diorganisasikan serta di mana saja orang bekerja bersama tujuan. Tanpa adanya manajemen, semua usaha akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 3 alasan utama diperlukan manajemen, yaitu yang pertama, 1. Untuk mencapai tujuan baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pemilik dan karyawan, kreditur, pelanggan, konsumen, serikat kerja, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara. Satu di antaranya yang umum digunakan adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan 2 konsep utama yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja manajemen. Efisiensi sendiri adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar atau doing things right. Hal ini merupakan konsep matematik yang merupakan perhitungan ratio antara keluaran output dan masukan atau input. Semakin besar ratio, maka manajemen semakin efisien. Artinya, manajer dapat meminimkan biaya penggunaan sumber-sumber daya untuk mencapai tentukan, atau manajer dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau doing the right things. Hal ini yang penting bagi para manajer adalah bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan bukan bagaimana hanya sekedar melakukan pekerjaan dengan benar. Fungsi-fungsi dalam prinsip manajemen berlaku pada agribisnis, namun tindakan lebih dari itu adalah ia harus dapat memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, dan mengontrol tim kerja yang ia pimpin. Seseorang memegang posisi manajemen di dalam organisasi diperlukan untuk berpikir secara strategis dan konseptual untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam memimpin, maka fungsi manajemen mencakup 4 manajemen dan bagaimana fungsi-fungsi ini akan berperan dalam keberhasilan organisasi. 4 fungsi manajer adalah menjalankan perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian. 2 bagian terakhir, memimpin dan mengendalikan, merupakan 2 kegiatan yang harus dijalankan secara efektif agar dapat mencapai keberhasilan organisasi. Manajer harus terlebih dahulu merencanakan, kemudian mengatur sesuai dengan rencana itu, memimpin orang lain untuk bekerja menuju rencana, dan akhirnya mengevaluasikan efektivitas rencana tersebut. Keempat fungsi ini harus dilakukan dengan benar, dan ketika dilakukan dengan baik, maka keberhasilan organisasi akan diraih.
Perencanaan merupakan fungsi pertama atau fungsi manajerial pertama adalah perencanaan yang dilakukan dengan membuat rencana aksi yang terperinci untuk mencapai beberapa tujuan organisasi. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran memiliki tujuan meningkatkan penjualan selama bulan Februari. Ia terlebih dahulu harus menghabiskan waktu memetakan langkah-langkah penting yang harus diambil oleh tim penjualannya agar mereka dapat meningkatkan angka penjualan. Nah, langkah-langkah ini dapat mencakup hal-hal seperti meningkatkan iklan di wilayah tertentu, menempatkan beberapa barang yang dijual pada lokasi penjualan yang strategis, meningkatkan jumlah kontak perwakilan pelanggan ke penjualan yang diperlukan atau menghubungi pelanggan sebelum untuk melihat apakah mereka tertarik untuk membeli produk tambahan. Nah, langkah-langkahnya kemudian diorganisasikan ke dalam pola yang logis sehingga ia dan timnya dapat mengikuti kemauan konsumen. Nah, dalam perencanaan sendiri merupakan penentuan kegiatan-kegiatan sebelum dilaksanakan, meliputi apa atau what, bila atau when, di mana atau where, mengapa, why, siapa, who, dan bagaimana hal itu dilakukan. Dengan demikian, perencanaan pada dasarnya adalah 1. Menetapkan tujuan, 2. Memilih cara terbaik, strategi, kebijakan, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam hal ini pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam perencanaan, terutama dalam memilih alternatif dari beberapa alternatif yang ada dalam pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan sumber daya yang sudah dimiliki oleh organisasi. Dalam mengambil keputusan, harus dapat mengantisipasi kejadian-kejadian di masa mendatang, problem-problem dan hubungan-hubungan sebab akibat yang mungkin dapat terjadi dalam hal ini, kemudian untuk meramalkan kejadian yang akan datang menjadi persyaratan dalam menyusun sebuah rencana yang baik. Adanya faktor ketidakpastian yang dihadapi organisasi di masa mendatang mengharuskan setiap manajer siap menghadapinya dengan mengembangkan berbagai rencana alternatif. Jadi perencanaan mencakup proses kegiatan yang melihat ke depan, mengembangkan tindakan alternatif, dan mempelajari hasil-hasil yang mungkin dicapai dari masing-masing tindakan alternatif, dan selanjutnya dipilih tindakan yang terbaik. Perencanaan juga merupakan langkah-langkah berkelanjutan dan dapat sangat khusus berdasarkan sasaran organisasi, sasaran divisi, sasaran departemen, dan sasaran tim. Seorang manajer dapat memutuskan kemana tujuan yang perlu direncanakan di dalam area wilayah yang dipimpinnya. Nama saya Itriani. Saya akan menjelaskan bagian dari fungsi-fungsi manajemen agribisnis. Fungsi kedua dari manajemen agribisnis yaitu mengatur. Fungsi manajerial kedua mengatur langkah yang dibutuhkan seorang manajer, menentukan bagaimana dia akan mendistribusikan sumber daya manusia dan mengatur karyawannya sesuai dengan rencana. Manajer juga perlu mengidentifikasi peran yang berbeda dan memastikan bahwa dia menetapkan jumlah karyawan yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Seorang manajer juga perlu mendelegasi otoritas, menugaskan pekerjaan, dan memberikan arahan sehingga tim perwakilan penjualannya dapat bekerja menuju angka penjualan yang lebih tinggi tanpa hambatan di tempat penjualan. Adapun fungsi mengatur atau pengorganisasian yaitu proses menetapkan dan mengelompokkan orang, alat, tugas, dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai
tujuan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, pergerakan yaitu pertama, penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, perancangan dan pengembangan satu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Ketiga, penentuan tanggung jawab. Keempat, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada bawahan untuk melaksanakan tugasnya. Jadi semua hal dari semua fungsi yaitu menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan, yang sering dikenal dengan sebutan struktur organisasi. Jadi apabila perbedaan tujuan organisasi akan menghasilkan struktur yang berbeda pula. Perkenalkan, nama saya Maria Kristiana Karliati, NIM 2019310004. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pemimpin dalam perusahaan. Yang pertama itu fungsi mengarahkan, yang kedua fungsi mengendalikan. Fungsi pemimpin dalam perusahaan dalam hal mengarahkan perusahaan agar mampu menunjukkan arah kemana tujuan perusahaan melalui visi dan misi yang telah ditentukan. Yang kedua, fungsi pemimpin dalam perusahaan dalam hal mengendalikan nilai perusahaan. Seorang pemimpin diharapkan agar mampu menyusun strategi dan membangun inovasi baru untuk menjaga keberlangsungan perusahaan agar perusahaan tetap hidup. Terima kasih.